Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan konfigurasi tunnel menggunakan EOIP yang ada di MikroTik router. Nah, ini topologi yang digunakan untuk implementasi EOIP tunnel. Nanti kita akan simulasikan. Nah, sebelumnya untuk EOIP tunnel itu protokol yang hanya bisa jalan di router MikroTik. Jadi di router lain EOIP tunnel itu tidak ada atau fungsinya tidak ada. Jadi kalau kita mau membangun VPN melalui tunnel EOIP, antar routernya harus menggunakan MikroTik. Jadi selain router MikroTik tidak bisa mengaktifkan tunnel EOIP. Nah, kita mulai saja. Nah, seperti biasa kita menggunakan aplikasi Winbox untuk akses ke routernya. Nah, di sini ada dua router 1 dan router 2. Nah, router 1 ini nanti ada sebuah server di kliennya, sedangkan di router 2 itu sebagai klien yang akan akses ke server. Jadi tujuan dari tunnel di sini untuk melewatkan IP privat dari router 2 ke router 1. Jadi kalau belum ada tunnel atau belum kita konfigurasi EOIP tunnel, dari klien R2 ini itu tidak bisa akses ke PC server menggunakan IP privatnya. Jadi tidak dikenal. Nah, agar bisa dikenal kita mengaktifkan yang EOIP tunnelnya ini. Nah, di EOIP tunnel ini syarat utamanya itu antar router harus sudah bisa terhubung ke internet atau bisa saling komunikasi menggunakan IP public. Jadi R1 bisa akses ke IP public R2 dan sebaliknya R2 bisa akses ke IP public dari R1. Nanti kita coba. Nah, nanti setelah bisa saling akses baru kita bikin tunnel IP privatnya. Jadi nanti ada IP public dan ada juga IP privat yang kita jadikan sebagai IP tunnelnya. Dan satu lagi ada sebagai pengenal di EOIP tunnel itu menggunakan tunnel ID. Jadi antara router 1 dan router 2 tunnel ID itu harus sama agar dia bisa saling terhubung atau saling komunikasi. Nah, untuk segmen jaringan di kliennya untuk R1 ini menggunakan kelas B dengan segmen 172.16.12.0/24, sedangkan di router 2 dengan segmen 172.16.13.0/24. Ini kita coba dulu di R1 seperti biasa. Di R1 ataupun di R2 sudah ada konfigurasi standar router sebagai gateway. Jadi si router itu sudah terhubung ke internet. Ya, kita lihat di interface. Nah, ini ada Ether 1 ke WAN, Ether 2 ke LAN. Terus kita coba ke ke router 2. Router 2 itu IP-nya 130. Nah, ini router 2 sama interface 1 ke WAN, 2 ke LAN. Nah, dari router 1 ke router 2 itu tidak ada kabel yang terhubung. Jadi kalau kita lihat di sini, ini nggak ada kabel yang terhubung. Nanti kita menghubungkannya menggunakan tunnel. Nah, kita tes dulu apakah di R1 sudah bisa terhubung ke atau bisa komunikasi dengan R2 dengan cara ping ke IP-nya 239. Router 1 itu IP-nya 130. Nah, ini udah bisa. Nah, ini IP-nya.
terus kebalikannya dari router 2 akses ke router 1. Oke, 192.168.239.129. Nah, ini udah bisa. Nah, tapi sampai di sini. Nah, dari router dari PC pun kita coba. Di sini kita udah setting DHCP. Kita aktifkan dulu. DHCP. Ini juga sama. Nanti DHCP. Nah, ini 13.254. Nah, ini 12.254. Nah, ini kita coba dari PC ke server terhubung apa enggak. 72, 16, 12, 2, 3, 2, 5, 4. Nah, ini masih timeout. Ini juga sama. 16, 13, 2, 5, 4. Saling ping. 13, 2, 5, 4. Sama, ini juga belum reply. Nah, untuk agar si PC di R2 itu bisa akses IP privatnya ke server R1, kita harus buat tunnel EOIP-nya dulu. Nah, EOIP ini atau EOIP dia berjalan di atas IP address. Jadi setelah kita buat interface EOIP-nya, kita juga setting IP-nya agar dia bisa jalan si tunnelnya itu. Ya, dimulai dari R1. Nah, untuk EOIP kita aktifnya di interface. Nah, terus ini EOIP tunnel kita plus, terus kita kasih nama, ini bebas, itu R2 karena ini ada di R1. Terus IP-nya local address dan remote address. Local address-nya IP public 192.168.239.129. Itu IP public dari R1. Dan ini IP public dari R2. 168.239.130. Tunnelnya kita setting seperti yang ada di topologi 100. Nah, ini kita bisa apply. Atau kita bisa juga kombinasi dengan IP security. Nah, ini atau untuk security yang lebih advance lagi. Nah, ini udah di sisi R1. Oke. Setelah interface-nya terbuat sudah ada, kita kasih IP di interface si EOIP-nya itu. Nah, ini plus tambah ke EOIP to R2. Kita kasih nih 10 10 10. Kita kasih 1/30. Apply. Oke. Nah, sampai di sini di R1 itu sudah selesai. Kita tinggal ke R2. Seperti yang di R1 sama konfigurasinya, interface, EOIP tunnel. Ini yang itu R1 sebagai nama aja. Terus remote address-nya 192.168.239.30. Oke, biar cepat. Ini yang 129. Gue balik. Copy. Nah, ini yang tunnelnya 100. Disamakan dengan yang di R1. Kita apply. Nah, ini udah R. Flagnya udah R. Atau running. Udah bisa running. Tapi di sini belum ada IP. Kita kasih IP dulu. Dia IP-nya 10 2/30 dipasang di header to IP. Nah, sampai sini udah kelar. Nah, ini udah R, ini juga R. Kita cek lagi.
yang tadi. Nah, ini kan tadi ke sini udah bisa. Terus satu lagi ke klien. Kliennya 172.16.12.254 sudah bisa. Nah, dari sini bisa 254, jadi baru bisa. Nah, kita cek dari klien. Nah, ini tadi nggak bisa, kita coba ke server dari PC R2. Nah, udah jalan. Begitu aja yang sebaliknya. Ini jalan juga, berarti konfigurasi yang ada di sini sudah berjalan dan sudah sesuai. Nah, uji cobanya gimana? Misalnya IP-nya kita disable. Misalnya dari ini ke server, akses ke server. Kita disable di sisi membuktikan kalau IoT itu jalan di atas IP. Nah, ini IP-nya kita disable. Nah, maka dia akan time out karena salah satu IoT-nya itu nggak ada IP, jadi nggak bisa jalan walaupun di sini running, tapi dia nggak bisa jalan kalau nggak ada IP yang point to pointnya. Kalau ini kita enable, dia akan jalan lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang implementasi tunnel EOIP di router MikroTik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.